Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil asma'il husna alladzi 'allamal Qur'an khalaqal insan wa 'allamahul bayan wa jama'na fi baitil hakam wa hadana lil Islam wa ja'alna ikhwanan wa nahnu nad'u ila Allahi ayyadkhulana darussalam. Amin ya rabbal alamin. Salatullahi wa salamu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du ayyuhal hadirun jamaah salat tarawih rahimakumullah. Pada malam hari ini singkat saja karena tujuan kita ke sini adalah menghadiri undangan Allah untuk menunaikan salat isya berjamaah dan menegakkan qiyamul lail, salat malam yaitu tarawih. Ceramah sedikit ini adalah sebagai selingan dan yang terpenting yang hendak saya sampaikan adalah Ramadan ini adalah Ramadan yang ke-sekian puluh kalinya bagi kita sebagai sarana dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ibadah-ibadah yang lain dengan tujuan yang sama sebagaimana ibadah-ibadah yang lain. Kalau di Al-Baqarah ayat 21 setelah Allah membagi sesuai dengan fakta yang sebenarnya di Madinah bahwa ternyata umat ini terbagi menjadi 3 golongan, yaitu mukmin, kafir dan munafik. Maka pada ayat ke-21 Allah mengembalikan kesadaran kepada seluruh manusia bahwa pada hakikatnya adalah Allah itu hendak menciptakan manusia dan jin itu khusus hanya untuk beribadah. Ar-Ra'd 56. Dan ini ditegaskan di surat Al-Baqarah 21. Ya ayuhan nas, yang dipanggil adalah semua manusia, disadarkan kembali kesadarannya. U'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Beribadahlah kalian kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kalian dan telah menciptakan orang-orang terdahulu sebelum kalian supaya kalian bertakwa. Ternyata di dalam puasa ini juga sama. Tujuannya adalah la'allakum tattaqun. Jadi seluruh ibadah apapun endingnya, tujuannya, muaranya adalah la'allakum tattaqun, dan itulah tingkatan tertinggi dalam tingkatan derajat manusia. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Berarti ada proyek besar dalam Ramadan ini, yaitu meningkatkan derajat keimanan kita sampai pada level tertinggi, yaitu at-taqwa. Bagaimana caranya? Kalau kita berdoa setiap hari dalam sholat, ihdinas siratal mustaqim. Siapakah mustaqim itu? Orang-orang yang lurus, orang yang istiqomah itu. Ternyata jelas ayat berikutnya adalah alladzina siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau pasti berikan nikmat kepada mereka. Bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai dan bukan pula jalannya orang-orang yang sesat kesasar. Pertanyaannya, siapakah orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah kepada mereka itu? An-Nisa 69 Allah jelaskan, wa may yuti'illah wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Ada 4 golongan orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka, para nabi, siddiqin, syuhada dan solihin. Kalau kita ingin bersama dengan orang yang diberi nikmat kepada mereka, berarti kita harus mencontoh, menteladani apa yang dilakukan oleh para nabi, siddiqin, syuhada dan solihin. Mereka semuanya sama, yaitu menegakkan kalimat Allah, beribadah kepada Allah dan tidak mensekutukan dengan apapun. Nah, berangkat untuk bertakwa ini adalah sudah jelas. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Di bulan Ramadan ini bulan diturunkannya Al-Qur'an. Itu jelas sejak bulan Ramadan tahun pertama Nabi menjadi Nabi, yaitu 13 tahun sebelum hijrah. Ada peristiwa penting lagi di bulan Ramadan, yaitu pada Ramadan tahun kedua setelah hijrah. Apa itu? Yaitu peristiwa disyariatkannya puasa bulan Ramadan. Jadi Nabi selama di Mekah hingga 1 tahun di Madinah itu belum pernah berpuasa Ramadan. Baru pada tahun kedua beliau memulai. Tetapi yang menjadi
garis besar dari kajian singkat ini adalah bahwasanya ending dari semua kehidupan umat manusia itu adalah akan menghadapi kematian. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa, tiap-tiap diri za'iqah. Bukan zauk, bukan yazuk, tapi za'iqah, bentukan dari kata fi'il madhi zaqa, yazuku zaukun. Terus za'iqah itu adalah isim fa'il, tapi ada tak marbutohnya di situ. Jadi ada orang yang pasti merasakan al-maut, kematian. Nah, sebelum mati itu ternyata kita akan berhadapan dengan malakul maut, malaikat Israel. Kul malakul ladzi wukila bikum summa ila rabbikum turja'un. Malaikat Israel yang ditugaskan. Terus bagaimana kita menghadapinya? Marilah kita kembali kepada Al-Quran. Fafiru ilallah. Ternyata di dalam Al-Quran sudah sangat gamblang dijelaskan seluruh rahasia-rahasia kehidupan ini, baik zaman dulu, zaman sekarang maupun zaman yang akan datang, bahkan zaman akan terjadi di akhir nanti, apa yang akan kita alami. Ini adalah peristiwa besar dan pasti akan kita lewati. Kita hidup ini adalah mengikuti sunnah, ketetapan Allah. Latar kabunna tobar antobak. Kalian pasti menampaki kehidupan ini satu fase demi satu fase, dan sekarang adalah fase sekarang kita lagi berada di Baitullah, di rumah Allah. Jadi kita sekarang saat ini adalah menjadi tamu-tamu Allah. Semoga Allah memuliakan kita semua, amin ya rabbal alamin. Saudara yang dimati Allah, pada fase-fase sekarang ini dan ke depan, ternyata umur kita tidak makin panjang, tetapi jatahnya makin pendek. Kata Abu Nawas, wa umrina kisum fi kulli yaumin wa dzambi zaidun kaifahtimali. Umurku berkurang terus setiap hari, tetapi dosaku bertambah terus. Kaifahtimali, bagaimana aku menanggungnya? Semoga Ramadan kali ini menghapus dosa kita semua, meningkatkan derajat kita pada ketakwaan, dan mengumpulkan kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, sehingga kita pun nanti akan dikirim oleh Allah kepada surganya Allah dengan ridho dan ridhoi. Ya Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadiha. Masuklah kalian ke dalam golongan hamba-hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah kalian ke dalam surgaku. Wasiqal ladzina taqau ilal jannati zumaro. Orang bertakwa nanti akan digiring ke surga dengan berbondong-bondong sesuai dengan kelompoknya, grupnya. Semoga kita masuk golongan ashabul yamin. Amin ya rabbal alamin. Waktunya cepatnya bukan main, masya Allah. Saya tambah sedikit bapak-bapak ya. Ada proyek besar Ramadan ini adalah menjadikan diri kita, keluarga besar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Ini proyek besar. Terus bagaimana cara menempuhnya? Di antaranya adalah banyak tilawah, tadarus. Diturunkannya Al-Quran ini adalah supaya kita menjadi hamba yang mulia. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinahu akhlada ilal ardi wa taba'aha fama thulu kama khalil kalb intahmil aliyal has aw taqul yalhas. Jadi orang yang berquran, berkitab dengan kitabnya, kalau zamannya Nabi Musa ya bertaurat, zamannya Nabi Isa ya berinjil, kalau zaman kita ya beralquran, maka Allah rafa'nahu biha, pasti kami angkat dia dengan kitab sucinya itu. Walakinahu akhlada ilal ardi wa taba'aha, tapi mereka cenderung mencari produk-produk bumi, termasuk produk bikinan manusia. Dan apalagi kalau produknya itu adalah menentang produk yang lebih atas, yaitu hukum Allah, maka na'udzubillah, tidak boleh ada kesyirikan dalam bentuk apapun, baik uluhiyah, rububiyah, mulkiyah maupun hukumiyah. Apa hukumiyah itu? Syirik hukumiyah itu sama aja. Fala warabbika la yu'minuna hatta yuhakimuka fi ma syajara bainahum wa la tajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Jadi enggak boleh ada syirik hukumiyah. Mensekutukan dengan hukum Allah enggak boleh. Hukum Allah tetap nomor satu, enggak boleh ada hukum yang lebih tinggi dari hukum Allah, atau ada hukum yang bertentangan hukum Allah pun enggak boleh. Semuanya harus ada hierarkinya, urut-urutannya.
Seperti di negara kita nggak boleh ada bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 dan seterusnya. Semoga kita semua menjadi sadar dan marilah kita proyek menjadi hamba Allah yang bertakwa di bulan Ramadan ini kita tuntaskan dan harus tuntas dan tercapai. Apa itu? Baca Al-Qur'annya harus ya minimal 1 juz Pak, minimal. Syukur kalau bisa 3 juz atau lebih dan harus ditadaburi. Tetapi waktu yang luar biasa sangat mempersingkat kita sehingga enggak bisa kita lanjutkan ceramah ini, tetapi kesimpulannya satu. Nabi SAW bersabda, "Lau ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalilan wa la baikaitum katsiran." Sekiranya kalian tahu seperti apa yang aku tahu, pasti kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Nabi 9 hari sebelum wafatnya itu bolak-balik ziarah kubur Pak, ke makam Baqi, Ma'la dan sebagainya, ke makam para syuhada dan nabi-nabi terdahulu. Dan sepulang dari makam beliau menangis. Ditanyain oleh para sahabat, "Wahai Nabi, kenapa engkau menangis?" "Aku kangen, aku rindu dengan saudara-saudaraku. Bukankah kami ini adalah saudara-saudara engkau, wahai Nabi, ya baginda Rasul?" "Bukan, kalian adalah sahabat-sahabatku." "Lalu siapa saudara-saudara engkau, wahai Rasul?" "Saudaraku adalah orang-orang yang datang kemudian sesudah aku. Mereka tidak pernah ketemu aku, tidak pernah satu zaman dengan aku, tetapi mereka mencintaiku dan beriman kepadaku dan banyak bersolat kepadaku. Aku rindu banget dengan mereka." Mudah-mudahan kita termasuk saudara Nabi yang dirindukan oleh Nabi dan kita banyak bersolat ke Nabi. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.